Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di tengah kegalauan zaman, di tengah kerisauan umat manusia atas peristiwa yang terjadi sepanjang pagi, siang, hingga malam, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk duduk, menjemput dan mengambil ketenangan yang Allah hidangkan ke dalam jiwa orang-orang yang beriman. Dengan duduk bersama, berzikir kepada Allah Ta'ala, pemberi ketenangan dan kenyamanan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Gak ada ketenangan kecuali ketenangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sumber semua kerisauan adalah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini Allah memberi kita hidangan dengan menyenandungkan puji-pujian, sholawat serta salam hingga doa untuk penerus penerang alam baginda Muhammad SAW. Doa yang kita panjatkan dengan bertawassul kepada guru-guru, orang-orang soleh, wali-wali Allah sebagai pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang bisa mencintai wali berarti hati itu sudah menjadi wali. Ya, tidak mungkin kalau bukan wali bisa mencintai wali. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda SAW, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama yang kamu cintai. Jadi kalau kita sudah bisa cinta wali, berarti kita golongan wali. Kalau kita bisa mencintai para nabi, berarti kita golongan yang kumpul para nabi, kumpul orang-orang soleh. Makanya kita harus syukuri, karena gak semua orang bisa menikmati yang seperti ini. Gak semua orang mau diajak duduk-duduk, teriak-teriak, ya Syekhana, ya Saman. Gak semua orang mau. Ya, gak semua orang mau diajak teriak-teriak, kullu hajatan qadhi, ya Allah, semua hajat kabul ya Allah. Dan tidak semua orang bisa menikmati dengar tabuhan rebana yang iramanya juga gak jelas aliran rock model mana. Ya, kalau ada jazz, orang tahu, ada rock tahu. Kalau rebana Banjar, rebana Jawa, kan alirannya kan aliran rebana. Gak semua orang bisa menikmati. Tapi telinga kita dijadikan menikmati, pandangan kita dijadikan menikmati, mulut kita dijadikan menikmati, hati kita dijadikan menikmati. Ini berarti kita dipilih. Ya, dipilih untuk mengenal pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dipilih untuk itu. Karena tidak bisa kenal Allah kecuali lewat orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu dikatakan orang yang disiksa di kubur dan suara siksa kuburnya terdengar oleh sahabatnya, diselamatkan oleh Allah Ta'ala berkat munajah doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sementara orang itu tidak kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, orang itu enggak pernah duduk di majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, orang itu enggak pernah muji-muji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Yang ada dia suatu waktu hanya pernah heran dan kagum. Ini jalan kok debu bertebangan. Ya,
ini rombongan raja mana yang barusan lewat, rombongan menteri mana yang barusan lewat. Dijawab, bukan raja, bukan menteri, lebih dari itu, rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah bersama murid-muridnya. Baru lihat debu yang berterbangan karena diinjak-injak oleh kuda yang dinaiki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dan murid-murid beliau rahimahumullah ajma'in. Orang tersebut sudah dapat jalan untuk dapat syafaatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Lantas bagaimana dengan kita? Jangan ragu. Jangan ragu. Kita bukan sekedar lihat debu, tapi kita menjadikan debu itu berterbangan. Kita menjadikan suara langit hiruk pikuk, ya, dengan gemerlap suara kita yang teriak-teriak menyebut nama orang-orang soleh. Itu menunjukkan kalau kita insya Allah sudah dapat jatah bagian syafaat ulama. Nah kalau udah dapat syafaatnya ulama, ya naik. Kan urutannya gitu ya. Dapat syafaatnya ulama, naik. Dapat syafaatnya siapa? Ya yang mimpin para ulama semua, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti para ulama akan mamerkan, ya Rasulullah saya bawa ini, ya Rasulullah saya bawa ini. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas radhiyallahu anhu, guru Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid Sibtul Durar, itu pernah mengatakan kepada Habib Ali Habsyi, wahai Ali, jangan khawatir, saya sudah tunjukkan dirimu, sudah ajukan dirimu, sudah kenalkan engkau kepada Nabi SAW sekian puluh kali. Saya punya murid namanya Ali Habsyi, dilaporkan ke Nabi SAW langsung. Itu orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Makanya kita kalau pengen hidup ini enak, jangan gaya, sombong. Saya nggak butuh orang soleh, saya nggak butuh wali, saya nggak butuh punya kenalan orang-orang yang pangkat tinggi. Yang penting saya udah sholat, saya puasa, saya zikir banyak, saya tahajud, saya ahli baca Al-Quran, udah selamat saya. Saya nggak butuh yang lain. Nah ini naudzubillah min dzalik. Karena itu dikatakan dalam sebuah mimpi yang diperoleh seorang wali, mimpi ini nggak bisa dijadikan sumber hukum, ya, nggak bisa dijadikan sumber hukum, tapi boleh diamalkan untuk yang percaya. Dan tidak boleh digunakan untuk maksa orang percaya. Yang percaya boleh, gak percaya juga boleh. Tapi kalau gak percaya sama mimpinya wali yang cerita mimpi Nabi, ya agak ngeri. Di mana wali tersebut berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Duhai Rasulullah, ajarkan padaku suatu ajaran yang belum pernah engkau ajarkan kepada sahabat-sahabat." Jadi mintanya sesuatu yang belum pernah disampaikan pada para sahabat, yang masih new, baru, fresh dari langit. Maka Nabi SAW menyatakan 3 hal. Yang pertama, selama di mulut itu ada aroma kopi, maka Allah akan menjadikan malaikat beristighfar untuk orang tersebut. Ya, ini kode keras oleh ngobrol pengen kopi. Selama ada aroma kopi di mulut, maka malaikat memintakan ampun buat orang tersebut. Yang kedua, selama seseorang megang tasbih, maka dihitung, dicatat, dimasukkan dalam kelompok ahli tasbih. Baru niru pegang saja udah masuk dalam kelompoknya, apalagi pakai. Walaupun buat hitung tuh ya, ini yang kira-kira duitnya banyak yang mana, fulan satu. Perampok mau ngerampok, dia nunggu di pasar lihat ada berapa ini calon yang bisa dirampok, pakai tasbih. Tapi karena dia rajin pegang tasbih, akhirnya jadi wali. Pernah dengar ceritanya? Masa belum pernah? Jadi ada seorang pencuri ulung, preman nomor wahid, dikenal. Jadi kalau dia kemana pegang tasbih. Kalau sudah mulai menggerakkan tasbihnya, masyarakat khawatir, berarti nanti malam ada korban.
Nanti malam ada korban. Tapi pegangnya tasbih. Sodako Rasulullah SAW. Sungguh benar Nabi Muhammad SAW. Siapa yang suka megang tasbih masuk dalam kelompok ahli tasbih. Akhirnya suatu malam mencuri. Dan jangan ditiru mencurinya ya, tiru pegang tasbihnya. Ini kalau ambil cerita, ambil bagusnya. Nah malam itu dia mencuri. Kebetulan yang jadi korban wali. Masuk rumah wali tadi dicari, nggak ada barang. Ini salah sasaran, kosong. Nggak dapat barang, plus nggak bisa keluar. Passwordnya lupa. Jadi mau keluar tuh pintunya hilang, nggak ada. Muter gitu. Walinya lagi sholat. Selesai sholat, walinya bilang, dah. Ya, kamu ini kesian, datang ke sini nggak dapat apa-apa. Sementara saya udah minta sama Allah Ta'ala, siapapun yang datang ke rumah saya, pulang tidak boleh sia-sia, harus dapat sesuatu. Nah karena kamu ini gak dapat apa-apa, maka kamu saya doakan jadi wali Allah. Saya mintakan sama Allah agar kamu jadi wali Allah. Langsung nangis tobat. Keluar dari situ tetap pakai tasbih, tapi berubah. Wajahnya sudah bercahaya. Ya, gak ngitung calon korban lagi, betul-betul subhanallah, 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 subhanallah. Ini berkat pegang tasbih. Karena ini syiarnya aulia, syiarnya orang soleh, syiarnya wali. Maka walinya cemburu nih kalau nggak pakai yang baik, walinya cemburu. Orang yang pakai itu akan dibawa kebaikan, ya dibawa kebaikan. Kita harus husnudzon, ya harus prasangka baik. Nah ini yang kedua itu, siapa yang pegang tasbih dicatat sebagai minal musabbihin, ahli tasbih. Yang ketiga, siapa yang ziarah ke wali Allah, hidup maupun sudah meninggal dunia. Ini Rustam ini biasanya kalau landing Jakarta, ya langsung luar Batang. Jakarta langsung luar Batang. Gak ke mall, gak kemana-mana dulu, luar Batang. Mall tujuan berikutnya. Entah kapan gitu kan ya. Tapi nomor satu luar Batang. Manzara waliyanillah, siapa menziarahi wali Allah hidup maupun meninggal dunia, maka itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada dia ibadah selama 70 tahun irban sampai tulangnya patah-patah. Nah itu mubalaghah kalau dalam bahasa Arab. Artinya bukan ibadah 70 tahun, ibadah selama-lamanya sehebat apapun, angka 70 itu angka maksimal besar. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia, yang datang berapa? Wah ribuan, padahal cuma orang 100. Dibilang ribuan, artinya banyaknya luar biasa. Yang datang orangnya ratusan ribu, yang datang berapa? Ribuan, padahal ratusan ribu. Menunjuk kenapa? Jumlahnya sangat banyak. Ini orang yang ibadah sehebat-hebatnya kalah dengan orang yang ziarahin wali. Kenapa? Karena orang kalau ziarahin wali itu tawadhu. Saya orang jelek, saya orang kotor, saya banyak dosa, saya butuh pertolongan wali ini ya Allah, saya butuh syafaatnya wali ini ya Allah, saya butuh doanya wali ini ya Allah, saya butuh ya engkau nyayangi saya karena wali ini ya Allah, merendahkan diri. Sementara kalau orang ibadah suka muncul sombong, rajin ke masjid, lihat tetangganya nggak pernah ke masjid.